Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan seputar amalan-amalan hati, yaitu a'malul qulub. Pembahasan yang terakhir kita kaji bersama adalah tentang at-tafakkur, yaitu merenungi atau berfikir. Ini merupakan salah satu amalan hati yang perlu kita perhatikan. Di antara hal-hal yang perlu kita pikirkan atau perlu kita renungi adalah sebagaimana pembahasan yang terakhir, yaitu kita perlu dan butuh merenungi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ayat-ayat yang kita baca dari Al-Quran itu kita usahakan untuk kita pahami dan kita resapi dan kita renungi maknanya. Karena dengan merenungi hal tersebut, insyaallah akan menguatkan keimanan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Kemudian di antara hal-hal yang perlu kita renungi adalah kita merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Di jagat raya ini ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan dan lain sebagainya. Ini kalau kita merenungi hal tersebut akan tumbuh kecintaan kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita perlu merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Setiap kita merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka akan tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita merasa rasa syukur ini kurang maksimal. Rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah itu jauh dari kata sempurna. Karena tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Terkadang kita masih bermaksiat, terkadang kita masih lalai, terkadang kita masih terbawa hawa nafsu. Padahal setiap detik, setiap saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Kemudian di antara hal-hal yang perlu kita pikirkan, kita renungi adalah kekurangan atau aib-aib kita. Ya. Jadi setiap kita itu memiliki aib. Setiap kita itu punya kekurangan. Itu sebuah kepastian. Karena tidak ada manusia yang sempurna ya di muka bumi ini. Maka ketika kita merenungi, kita koreksi diri kita masing-masing, kemudian kita dapatkan kekurangan, kita perbaiki. Namun kalau kita jarang merenungi diri sendiri, kita lebih suka, lebih mudah mengoreksi aib orang lain, maka kapan kita akan berubah? Kapan kita akan memperbaiki diri kita masing-masing? Ya. Kemudian yang kelima adalah merenungi atau berfikir tentang kewajiban kita. Kewajiban-kewajiban, perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita itu kita renungi. Ya, terkadang kita dihadapkan dengan berbagai macam ibadah yang itu sama-sama penting. Ya, ada ibadah membaca Al-Quran, ada menjawab azan, ada menjamu tamu dan sebagainya.
Maka seorang muslim itu merenungkan, berpikir bagaimana kewajiban dia pada waktu itu. Misalnya ketika kita mendengarkan azan dan kita sedang membaca Al-Quran, maka kita hentikan dahulu bacaan Al-Quran kita untuk menjawab apa? Menjawab azan. Ya. Setelah azan selesai, baru kita melanjutkan membaca Al-Quran. Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah at-tafakkur, yang merupakan salah satu amalan di antara amalan-amalan hati. Kemudian kita lanjutkan, masih berkaitan dengan at-tafakkur, yaitu muawwiqatit tafakkur. Penulis mengatakan penghalang-penghalang bagi seorang muslim untuk mengamalkan amalan hati berupa at-tafakkur atau merenung. Di antara penghalang-penghalang bagi seorang muslim untuk memiliki amalan hati berupa tafakkur adalah, kata beliau, kasratu mukhalatatin nas. Kasratu mukhalatatin nas, banyak bergaul dengan manusia. Banyak bergaul dengan manusia. Bukan berarti kita enggak boleh bergaul, enggak boleh berteman. Kita tetap butuh untuk berteman. Kita butuh untuk bergaul, bermasyarakat, bersosialisasi dan lain sebagainya. Namun pada batas kewajaran. Batas kewajaran. Maka beliau mengatakan fala yakadu yatafarrahu li nafsihi. Sampai-sampai seseorang karena sibuknya bersosialisasi, bergaul dengan manusia, maka dia enggak punya waktu untuk menyendiri. Wala yakhlu biha. Wa inna ma huwa fi khiltatin daimah. Jadi waktunya orang ini tuh habis untuk berhubungan dengan manusia. Ketika dia keluar dari rumah, dia kerja, cari nafkah, dia ketemu sama teman-teman, sama-sama karyawan, sama-sama kepegawai, ya. Dia ketemu sama pimpinannya, dia ketemu sama bawahannya, ini bergaul. Kemudian selesai pekerjaan, pulang, sampai di rumah belum selesai, ternyata kita masih kurang puas. Kita masih bermedsos ria. Medsos kan bergaul sama orang kan? Ya, walaupun kita di rumah, badan kita di rumah, tapi kita berhubungan dengan orang di luar sana. Ya. Jadi tetap kita bergaul itu tetap. Cuman ada waktu yang diperlukan untuk menyendiri. Menyendiri untuk merenungi diri ini dan menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sesuai dengan sunnah. Ya, fa mislu hadza la yahsulu lahu waqtun litafkir. Maka orang yang suka bergaul, bahkan grup WA itu sampai ratusan, puluhan ya. HP-nya satu, akunnya satu, tapi grupnya itu sampai puluhan, 20, 30. Ya ini ya dipikir-pikir lagi lah. Ya kita enggak usah lihat orang lain, tapi kita pikir diri kita sendiri. Kalau memang grup itu kan biasanya hampir sama. Kalau grup dakwah, ya itu biasanya isinya tidak jauh beda. Ya, maka pilih beberapa yang menurut kita itu penting. Bahkan ada seorang ustadz yang terkenal di Indonesia, itu grup WA-nya cuma 5 grup. Dan memang beliau itu suka membaca, suka menulis. Waktunya habis di situ, berdakwah, waktu untuk keluarga terjaga dan sebagainya. Ya memang kita perlu perhatikan, kita pilih dan pilih mana grup-grup yang memang itu kurang bermanfaat, atau bahkan di situ ada banyak pelanggaran syar'i biasanya grup-grup tersebut. Ya, ini kenapa? Kalau kita habiskan waktu itu untuk bersosialisasi, kita nggak ada waktu untuk merenung. Tiba-tiba rambut sudah beruban, kan gitu. Tiba-tiba sudah mau Ramadan, padahal kemarin barusan kita melepaskan Ramadan. Tiba-tiba anak sudah besar-besar, nggak kerasa para jemaah. Ya waktu ini nggak akan berhenti, terus akan kita berpacu dengan waktu ini. Ya kalau kita nggak merenung sejenak, ya kita mengantarkan jenazah itu berapa kali kita mikul jenazah misalnya, berapa kali kita ikut mengantarkan menguburkan orang saudara kita sesama muslim. Tapi terkadang kita kurang merenung, kita kurang meresapi keadaan, seolah-olah itu sesuatu hal yang biasa. Ya, bahkan Nabi SAW salah satu riwayat dari beliau, seandainya manusia itu bukan saling mengubur, maka manusia akan diperdengarkan suara azab kubur. Manusia di azab itu bagaimana? Tapi Allah tidak mendengarkan manusia dari azab kubur ini, tidak. Karena di antara hikmahnya supaya manusia ini mau menguburkan saudaranya. Ya.
Maka di sini wa inna ma yanbaghi an ya'khudha minal khiltati biqadrin fa yakal milhi lit-ta'ami idza zada afsadahu. Jadi bergaul dengan manusia itu secukupnya dan sewajarnya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, perumpamaannya kata beliau itu seperti garam. Garam pada sebuah masakan. Kalau masakan itu kebanyakan garamnya, itu kan rasanya kan enggak karu-karuan. Ya. Begitu pula kalau kita bersosialisasi, bergaul dengan orang itu kebanyakan melebihi ke batas kewajaran, maka kita sendiri yang akan kehabisan waktu. Enggak ada waktu, seolah-olah enggak ada waktu untuk keluarga, seolah-olah enggak ada waktu untuk menjenguk orang tua, silaturahmi, seolah-olah enggak ada waktu untuk belajar, membaca Al-Quran, enggak ada, karena waktu kita dihabiskan untuk bersosialisasi sama orang. Ya, ini diantara hal-hal yang menghalangi seseorang itu untuk memikirkan atau tafakkur, ya, yang salah satu amalan hati. Kemudian kata beliau, di antara penghalang tafakkur adalah kasratul akli, kebanyakan makan. Ya, kebanyakan makan atau makan berlebih-lebihan. Di sini beliau mengatakan waqad qila al-bitanatu tudhibul fitnah wa fil hadis imamal adamiyun wi'an syarran min batanin. Ya. Qala al-Munawi fa idza mala batnahu intakasat basiratuhu wa tashawwaqat fikratuhu lamma yastawli ala ma'adini idrakihi bil min al-abkharatil kasirati al-mutasaidati. Jadi kalau seseorang itu kurang lebih kebanyakan makan, ya makan itu kebutuhan. Kita butuh makan supaya kuat untuk ibadah, kuat untuk bekerja, kuat untuk sholat, kuat untuk ngaji. Ini semuanya kita butuh makan. Tapi bayangkan, kita renungkan kalau makan itu sampai kebanyakan, ya, sampai kekenyangan, bahkan tiap hari terlalu kenyang makannya. Maka pikiran itu kan akan buntu, ya. Pikiran itu rasanya berat, ya. Kalau pikiran itu sudah berat, baca Al-Quran sedikit sudah ngantuk, kapan mau tadabbur Al-Quran? Kan ini pertanyaannya di situ. Maka di antara terkadang kita merasakan kalau puasa Ramadan, di hari-hari puasa Ramadan, maka perut kita itu kan enggak terlalu berat gitu, ya. Jadi kita untuk mendengarkan Al-Quran itu lebih meresap, bahkan bisa menangis misalnya, walaupun kita belum tahu maknanya. Apalagi kalau kita tahu maknanya, ya. Memang puasa ini salah satu ibadah yang mengajarkan kita untuk tidak banyak makan, ya, tidak banyak makan. Sehingga kalau orang puasa Ramadan itu kemudian ketika dia berbuka, dia makannya sampai seperti orang balas dendam, ya tahu sendiri akibatnya. Tarawih ngantuk, tarawih itu ngomel-ngomel, imamnya kepanjangan dikit sudah ngomel, ya karena kekenyangan. Ya, jadi jangan salahkan imamnya. Imamnya sudah sesuai dengan sunnah misalnya sekian bacaannya. Mungkin kita yang salah ambil sikap. Ketika kita buka, kita langsung to the point, langsung nasi dengan porsi besar dan sebagainya. Ya, selain itu bisa menghalangi kita untuk tafakur, makan yang terlalu banyak. Ini juga kita tidak bisa merenungi ayat-ayat Al-Quran yang sedang kita baca atau kita dengarkan. Ini diantara dua hal yang disampaikan. Ada sebenarnya hal-hal yang lain, ya, yang disampaikan oleh penulis. Menurut kami itu yang diantara yang paling penting, yaitu terlalu banyak bergaul. Itu terkadang kita nggak punya waktu untuk introspeksi diri misalnya, tidak punya waktu untuk merenung bahwasanya umur ini terus berkurang, kematian itu semakin mendekat. Ya, kematian itu bisa datang tiba-tiba di kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan kebanyakan makan. Kemudian yang berikutnya masih berkaitan dengan at-tafakkur, at-tariqu ila tahqiqit tafakkur. Bagaimana kita mengamalkan yang namanya tafakkur, ya. Bagaimana kita mengamalkan yang namanya at-tafakkur. Ya, yang pertama, supaya kita bisa memiliki amalan hati yang namanya at-tafakkur, itu diantaranya adalah al-khalwah. Kita perlu menyendiri, ya. Jadi kebalikan yang tadi. Menyendiri di sini bukan untuk sibuk dengan HP, ya, tapi menyendiri itu benar-benar kita isi dengan ibadah. Misalnya di antara waktu
yang bisa kita lakukan untuk tafakkur itu adalah ketika sepertiga malam terakhir. Misalnya ketika selesai sholat tahajud, selesai sholat witir, ya kita flashback kehidupan kita saat ini itu sudah apa yang kita kumpulkan untuk bekal di akhirat itu apa, ya. Ibadah yang selama ini kita kerjakan sudah ikhlas atau belum, sudahkah sesuai dengan sunnah atau tidak misalnya, ya. Kita pikirkan lagi mungkin selama ini kita suka zolim sama orang, ya. Zolim itu bisa ucapan, bisa tulisan, bisa perbuatan. Ya, ini diantara waktu untuk menyendiri, ya, itu adalah ketika sepertiga malam terakhir. Habis sholat malam itu kan biasanya waktu pikiran itu kan masih fresh, ya, masih segar para jamaah. Kita bangun tidur itu biasanya belum memikirkan yang aneh-aneh, belum memikirkan pekerjaan, belum memikirkan masalah sama tetangga misalnya kalau ada, belum memikirkan masalah keluarga kalau memang ada masalah. Itu rata-rata pikiran itu masih tenang di situ. Maka di sini kita gunakan untuk at-tafakkur, ya, at-tafakkur. Bahkan di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau bangun tidur, ya, selain beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana sampai akhir, itu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya, 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, terus sampai selesai ayat. Ya. Itu di antaranya apa? Karena di dalam ayat-ayat itu ada tafakkur. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya bergantian siang dan malam itu apa? Ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi malam dan siang ini berganti dengan teratur, itu tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika kita menyendiri selain di sepertiga malam terakhir itu adalah ibadah namanya i'tikaf. Ya, ketika i'tikaf itu kan otomatis kan kita menyendiri, ya, walaupun ada teman-teman sesama mu'takif, tapi rata-rata orang i'tikaf itu dia berdiam diri di masjid dalam waktu tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalnya 1 tahun itu kita waktunya sibuk, penuh dengan kegiatan, penuh dengan aktivitas. Maka di antara momen atau kesempatan emas untuk bisa menyendiri itu adalah ketika i'tikaf. Ya, ketika i'tikaf kita pamit, ya, kita cukupi kebutuhan keluarga, kita pamit sama istri, sama anak, pamit sama orang tua. Supaya orang tua enggak nyari-nyari, ya. Karena i'tikaf ini kan sunnah. Berbakti sama orang tua kan wajib. Kalau kita i'tikaf kemudian orang tua kita nelpon suruh pulang, ya pulang. Karena berbakti sama orang tua ini hukumnya kewajiban, fardu ain, sedangkan i'tikaf ini sunnah. Jadi jangan keliru. Ya, makanya izin dulu kalau perlu ngomong sama orang tua, saya mau i'tikaf sekian hari di sebulan terakhir Ramadan dan lain sebagainya, supaya orang tua kita enggak nyari-nyari nantinya. Ya. Jadi ketika i'tikaf itu sebisa mungkin kita mengurangi HP, ya. Sebisa mungkin kita mengurangi intensitas dengan manusia, kecuali hal-hal yang urgen, yang perlu atau yang semisalnya. Ya, ini bisa. Ini bisa kita gunakan untuk merenung, tafakkur dan lain sebagainya. Ini yang pertama, ya. Cara untuk bisa tafakkur itu adalah al-khalwah, yaitu menyendiri. Menyendiri dalam rangka untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat. Yang kedua adalah at-ta'awud ala tafakkur, yaitu membiasakan diri untuk bertafakkur, ya, membiasakan diri untuk bertafakkur. Maksudnya bagaimana? Yaitu misalnya ada seorang salaf namanya Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah mengatakan, inni la akhruju min manzili fama yaqau basari ala syai'in illa ra'aitu lillahi alayya fihi ni'mah aw li fihi ibrah. Jadi Abu Sulaiman Ad-Darani ini seorang salaf, orang-orang soleh di zaman dulu. Beliau mengatakan, inni la akhruju min manzili, ketika aku keluar dari rumahku, fama yaqau basari ala syai'in illa ra'aitu lillahi alayya fihi ni'mah, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku merasa, aku ingat bahwasanya Allah memiliki nikmat kepada diriku. Contohnya begini, kita keluar rumah ini, ya,
macam-macam kan yang kita lihat kan macam-macam. Ada orang tidur di beca, ada enggak? Ada seperti itu para jemaah. Ada orang yang kerjanya sampai malam lembur karena memang dia harus seperti itu untuk bisa mencari nafkah, untuk bisa mencari sesuap nasi. Ada orang yang sedang dibawa di ambulan, ya nggak tahu itu dibawa ke ambulan menuju rumah sakit atau menuju ke pemakaman, kita nggak tahu. Jadi setiap kita keluar rumah itu ada hal-hal yang perlu kita renungkan. Makanya di sini Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, ketika aku keluar dari rumah, tidaklah penglihatanku, mataku melihat kepada sesuatu kecuali aku ingat nikmat Allah kepada diriku. Kalau kita lihat ambulan, di situ ada orang di dalam, maka kita ingat nikmat sehat, minimal kan gitu kan. Oh, orang ini sakit, mungkin mau ke UGD atau IGD, maka kita ingat nikmat sehat. Atau kita lihat ambulan, ternyata ambulan ini menuju ke pemakaman, ke Keputih atau ke Mbah Ratu atau pemakaman di Surabaya lah. Maka kita ingat nikmat hidup, nikmat umur ini kita ingat. Makanya di sini kan illa raaitu lillahi alayya fihi ni'mah. Kecuali aku merasakan nikmat Allah kepadaku itu sangat banyak. Ya. Ini bisa kita terapkan. Jadi kita biasakan untuk tafakur ini biasa. Kita merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau kita keluar misalnya nganter keluarga berobat ke rumah sakit kan gitu ya. Rumah sakit itu macam-macam juga. Ada orang ngantri resep, ada orang yang mau dioperasi, ada orang ini, macam-macam itu. Itu semuanya kalau kita nggak merenung, nggak tafakur ya, itu seperti pemandangan biasa. Seperti pemandangan biasa, ya. Bahkan terkadang kita mendapatkan seseorang yang aktivitas sehari-hari dia menggali kubur. Kan ada kan, tapi mereka perilakunya seperti itu. Ada yang nggak sholat, ada yang masih suka maksiat. Padahal pekerjaan sehari-hari dia menggali kubur, menggali tanah untuk dibuat kuburan. Ya, karena itu sekadar rutinitas pekerjaan tanpa ada perenungan bahwasanya setelah mati itu nanti kita dibangkitkan, setelah mati itu nanti ada pertanyaan malaikat, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Seandainya misalnya orang yang pekerjaannya menggali kuburan, itu mereka paham tentang agamanya. Kalau orang ini Islam, kebanyakan insya Allah Islam ya. Kalau orang ini orang Islam, dia paham agamanya. Setelah manusia itu dikubur akan didatangi malaikat, akan ditanya. Kemudian ada nikmat kubur, ada azab kubur, nanti akan dibangkitkan setelah hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar. Maka orang-orang seperti ini akan takut nantinya. Dia bahkan lebih soleh dari para ustadz misalnya, bisa jadi seperti itu. Karena dia merenungi pekerjaan yang dia lakukan sehari-hari. Atau misalnya seorang dokter itu tiap hari didatangi pasien. Ada yang kecelakaan, ada yang sudah kecet-kecet mau mati, ada yang sudah koma. Itu seorang dokter kalau dia dokter muslim, kemudian dia tafakur, dia merenungi kejadian di sekitarnya, itu akan mengantarkan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini terkadang kita melihat sesuatu kan biasa-biasa aja. Ya gempa, memang mau diapakan lagi, angin ribut ya angin ribut. Tapi itu semuanya bukan sekedar hal-hal yang bisa lewat begitu saja. Itu coba kita renungi, kita tadaburi, ya, kita supaya kita semakin memperbaiki diri, ya, semakin menjadi orang soleh, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Auli fihi ibrah, ya. Atau kata Abu Sulaiman Ad-Darani, jadi ketika aku pandanganku melihat kepada orang-orang itu, aku mengingat bahwasanya Allah memberikan nikmat kepadaku itu sangat banyak. Atau aku bisa mengambil pelajaran, ya, atau aku bisa mengambil pelajaran, ya. Suatu saat pernah kami mengantarkan anak itu cukur rambut. Kemudian ada seseorang yang sudah mungkin di atas 70, bapak-bapak ya mau cukur rambut juga 70 tahun. Maka kita merenungi orang di hadapan kita ini, orang ini sudah sepuh, sudah tua. Suatu saat nanti kita kan seperti itu ya. Kalau Allah memanjangkan umur kita, suatu saat kita akan seperti orang itu, badan lemah, kemudian jalan nggak bisa kenceng, jalan mungkin harus dituntun sama anaknya, kemana-mana nggak bebas, nggak leluasa, pandangan semakin berkurang, baca Al-Quran semakin mungkin terbata-bata. Itu kalau kita merenungi, kita akan memanfaatkan masa muda kita untuk semakin giat beribadah. Ya, itu kalau kita dipanjangkan umurnya sampai masa tua. Belum sampai masa tua kita sudah diwafatkan, itu bisa saja terjadi. Jadi para jemaah, di sini penulis itu mengajarkan kita supaya sering-sering merenungi kejadian-kejadian yang kita lihat sehari-hari.
Kita ambil hikmahnya apa? Kita ambil ibrahnya bagaimana? Ya. Kita lewat misalnya di sebuah jalan, kemudian jalan itu ditutup karena acara-acara berbau maksiat. Ya. Maka di situ kita akan mengingat akan nikmat hidayah. Kan ada jalan-jalan ditutup karena acara-acara maksiat kan banyak itu kan. Jalan-jalan umum ditutup dan sebagainya. Ya, ini semakin kita merenungi akan hal itu, akan semakin kita bersyukur, berusaha menjadi hamba yang bersyukur, bukan hamba yang banyak berkeluh kesah, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita biasakan untuk merenung dan meresapi kejadian-kejadian di sekitar kita. Bahkan ketika kita selesai mengantarkan jenazah, kita ikut proses pemakaman, kita lihat orang itu bagaimana jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Ya, kita lihat. Makanya kalau memang kita mampu, itu kita mendekat. Jangan kita menjauh cari pohon supaya nggak kepanasan. Ya itu silakan kalau memang kita mau hal itu. Tapi seandainya kita ada sela-sela, kita bisa masuk, kita ikut menyaksikan dengan mata kepala kita bagaimana jenazah itu diturunkan dari keranda, kemudian dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditutup dengan tanah, kemudian ditinggal sama yang mengantarkan, itu kita akan evaluasi diri. Wah, ini suatu saat nanti saya akan seperti orang ini juga. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi poin yang kedua, cara untuk bisa mengamalkan amalan hati yang namanya tafakkur. Selain yang pertama tadi menyendiri, yang kedua adalah membiasakan untuk at-tafakkur. Ya, segala sesuatu yang kita lihat, kita alami di dunia ini, maka pasti di situ ada nikmat Allah kepada diri kita. Ya, kita lihat orang masih bergelimang dengan riba, ada orang yang masih berkutat dengan dunia kesyirikan. Maka kita ingat akan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kita malah ujub, wah saya alhamdulillah saya begini-gini, tidak. Tapi kita ingat akan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berharap saudara-saudara kita yang masih bergelimang dengan kesyirikan, dengan perdukunan, dengan yang klinik atau yang semisalnya, mereka juga mendapatkan hidayah seperti kita. Kita inginkan seperti itu. Bukan kita malah sombong atau ujub atau yang semisalnya. Ini tidak diperkenankan kalau ujub dan sombong seperti itu. Ya. Kemudian para hadirin yang Allah muliakan, yang berikutnya adalah samaratut tafakkur. Hal-hal apa saja yang kita bisa dapatkan kalau kita sering-sering tafakkur. Samarat itu buah-buah atau faedah-faedah kalau kita mengamalkan amalan hati berupa at-tafakkur. Ya. Di antara faedahnya, kalau kita memiliki amalan hati berupa at-tafakkur di sini adalah annahu yurisu ta'dimal ma'bud wa min sammal kaffu amma la yalik. Ketika kita bertafakkur, itu kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika kita bertafakkur, itu kita akan berusaha berhenti dari maksiat. Ya. Kenapa? Karena ketika kita keluar rumah, contohnya tadi, kita lihat kejadian ini, kejadian itu, kita dengar peristiwa ini, peristiwa itu, kemudian kita ingat nikmat-nikmat Allah kepada kita, maka ini akan menumbuhkan pengagungan yang lebih mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lau tafakkara an-nasu fi adamatillah lama asawwa am lama asawaha. Ya. Jadi ada seorang ulama namanya Bishr al-Haris. Ya, ada ambulan. Bishr al-Haris, bagaimana yang kita katakan tadi, ambulan ini bisa membawa orang yang sakit atau bisa membawa orang yang mati tinggal dimakamkan, itu aja. Bishr al-Haris itu mengatakan, lau tafakkaron nasu fi adamatillah lama asawwaha. Seandainya manusia, seorang muslim, seorang mukmin itu memikirkan, merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Ya. Mereka akan berhenti dari maksiat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di buminya Allah. Kita makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nanti kita cepat atau lambat akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Maka kita sedikit demi sedikit akan mengurangi maksiat kita.
akan berhenti dari maksiat itu sendiri, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tumbuh rasa malu di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena semuanya adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama ya, di antara manfaat dari at-tafakkur itu adalah semakin tumbuh pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara manfaat tafakkur atau merenung adalah al-basarun nafidu fil umuri dunyawiyyati wal ukhrawiyyah, yaitu kita lebih mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia. Kita butuh dunia itu pasti, tapi kita enggak akan menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ya, kita butuh dunia itu sebuah kepastian. Ya, karena dunia ini kan wasilah, sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Namun kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Tetap tujuan utama kita itu akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Jadi ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau ini, Rabi'ah ini sering melayani Nabi SAW. Jadi Rabi'ah ini radhiyallahu anhu itu datang ke rumahnya Nabi SAW. Mungkin Nabi butuh ini, butuh itu. Ini pikirannya Rabi'ah. Mungkin butuh sesuatu, mungkin beliin mau sesuatu ini mungkin saya bisa melakukan. Ini pikirannya Rabi'ah. Jadi Rabi'ah ini sering seperti itu. Jadi datang ke rumahnya Nabi, diketuk pintunya, ya, ucapkan salam, kemudian mungkin Nabi sedang butuh sesuatu hal, butuh bantuan, maka Rabi'ah ini siap untuk mengerjakan, siap untuk melaksanakan apa-apa yang dibutuhkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika Rasul memerhatikan kesetiaan Rabi'ah ini, ya, keloyalitasan Rabi'ah ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menawarkan kepada Rabi'ah, "Salni ya Rabi'ah u'tika." Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku, aku akan memberikan apa yang kau minta. Ini tawaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rabi'ah. Karena Rabi'ah ini sering membantu Nabi, sering melayani Nabi, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi mengatakan, "Salni ya Rabi'ah u'tika." Mintalah kepadaku apa yang kau mau, aku akan memberikan. Ya. Kemudian Rabi'ah ini mengatakan, "Anduru fi amri ya Rasulullah, summa u'limuka dzalika." Aku akan pikir-pikir dulu ya Rasulullah, kemudian aku akan kabarkan kepada Anda apa yang aku inginkan. Ya. Jadi Rabi'ah ini enggak langsung minta ini minta itu, tidak, tapi dipikir-pikir dulu. Kemudian fa fakartu fi nafsi fa araftu anna dunya munqati'atun zailatun wa anna li fiha rizqan sayakfini wa yatini. Qala fa qultu asalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li akhirati. Maka Rabi'ah ini berpikir, kalau aku minta kepada Nabi urusan dunia, harta, kedudukan, pangkat, popularitas, Nabi bisa. Nabi berdoa kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah ini mikir, kalau saya minta dunia ini cuma sementara, dunia ini akan sirna, dunia ini akan aku tinggalkan. Ini pikirannya Rabi'ah gitu. Dia merenung, mikir, ya. As'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li akhirati. Aku akan meminta kepada Nabi tentang urusan akhiratku. Ya, supaya Nabi berdoa kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan doanya Nabi untukku. Ya. Fa innahu minallahi bil manzilil ladzi huwa bihi. Karena Rabi'ah ini paham, Nabi SAW ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang biasa. Ya. Maka fajitu faqala, maka aku menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rabi'ah, faqala ma fa'alta ya Rabi'ah? Apa yang kau lakukan wahai Rabi'ah? Qala faqultu na'am ya Rasulullah, as'alu an tashfa'ali ila rabbika fayuqi'ani minan nar fayu'tiqani minan nar. Ya Rasulullah, aku meminta engkau agar berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan aku dari neraka, ya, menjauhkan aku dari siksa neraka. Ya, ini permintaan Rabi'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi berdoa kepada Allah. Ya. Qala man amaraka bihada? Siapa yang memerintahkan ini kepada engkau ya Rabi'ah? Ya. Siapa yang kau memerintahkan hal ini kepadamu ya Rabi'ah? Qala faqultu la wallahi walladzi ba'asaka bil haqq ma amarani bihi ahad. Aku tidak diperintahkan oleh siapapun. Ya, walakinnaka lamma qulta salni u'tika. Akan tapi ketika engkau mengatakan ya Rasulullah, mintalah kepadaku, aku akan berikan. Ya.
Wa kunta minal wahbin manzilil ladzi anta bihi. Sedangkan engkau adalah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nadartu fi amri. Ya. Jadi aku melihat diriku dunia ini akan aku tinggalkan, dunia ini begini-begini, maka aku meminta tentang urusan akhiratku, kata Rabi'ah. Ya. Wa shamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan. Ya. Maka Rasulullah diam. Ketika Rabi'ah ini minta kepada Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah supaya Rabi'ah ini dijauhkan dari siksa neraka. Ya, maka Nabi diam. Kemudian Nabi bersabda, "Inni fa'ilun fa inni ala nafsika bi kasratis sujud." Aku akan melakukan itu, kata Rasul. Aku akan berdoa kepada Allah agar engkau dijauhkan dari siksa atau azab neraka. Tapi dengan satu hal, fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Maka supaya doa itu lebih dikabulkan lagi oleh Allah, maka hendaknya engkau banyak-banyak sujud. Maksudnya banyak-banyak sholat. Ya, akhirnya Rabi'ah ini termasuk salah satu sahabat yang rajin sholat sunnah, sholat wajib itu pasti, sholat sunnah itu banyak dikerjakan. Ini menunjukkan apa? Ketika seseorang itu merenung, berpikir tentang kehidupan dunia ini cepat berubah, kadang senang, kadang sedih, kadang tertawa, kadang nangis, ya, kadang dapat jabatan, kadang lengser dari jabatan, kadang sakit, kadang sehat. Ini kan kehidupan dunia kan isinya kayak gitu, ya. Maka kalau kita paham, kita merenung dengan hakikat kehidupan dunia ini, kita enggak akan merasa nyaman di dunia ini, ya. Kita akan rindu akan kampung halaman kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau seseorang yang dalam perjalanan, ya. Jadi kalau seorang muslim, seorang muslimah, orang yang beriman, dia merenungi hakikat kehidupan dunia ini bagaimana sih? Ya, dunia ini kan sementara, fana, dunia ini hina, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak melebihi sayap seekor nyamuk, kan gitu kan sebutkan dalam hadis-hadis Nabi, bagaimana Nabi menggambarkan kehidupan dunia ini. Maka ketika seseorang paham akan hakikat kehidupan dunia, maka dia akan mencari dunia ini secukupnya untuk mengejar kebahagiaan di akhirat, ya. Bukan meninggalkan dunia sama sekali, tidak, ya. Tetap kita mengumpulkan dunia, kita cari dunia sekedar untuk bekal kita cari kebahagiaan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi kisah tentang Rabi'ah, bagaimana beliau memikirkan urusan akhiratnya, ya, memikirkan urusan akhirat beliau, dan beliau minta kepada Nabi agar didoakan tentang dijauhkan dari neraka. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat tafakkur, kata penulis, anna tafakkura yurisul abda al-qana'ata waz-zuhda fid dunya. Bahwasanya orang yang bertafakkur itu akan diberikan kehidupan yang qanaah, ya, kehidupan yang merasa cukup, merasa ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kehidupan yang zuhud. Ini kalau orang itu sering tafakkur. Orang yang sering tafakkur, paham akan hakikat kehidupan dunia ini, bahwasanya dunia itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang itu paham akan kehidupan dunia, maka dia akan berusaha qanaah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallah." Lihatlah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk melihat. Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dalam masalah ketampanan, kecantikan, ya, dalam masalah ekonomi. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tangduru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang-orang yang di levelnya di atas kalian dalam urusan dunia. Fa innahu, ya, fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallah. Karena dengan hal itu kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah kepada kalian, ya. Jadi kalau orang itu melihat kepada orang yang ke bawah, melihat ini kan bukan sekedar melihat, tapi sambil tafakkur, sambil merenung, ya. Ternyata banyak orang-orang yang levelnya di bawah saya. Itu masih banyak, ya, dalam segi ekonomi. Kalau kita ditimpa musibah misalnya,
lihat di sana, di luar sana banyak orang-orang yang musibahnya lebih berat daripada diri kita. Ya, sehingga bagaimanapun keadaan kita akan berusaha untuk bersabar, kita akan berusaha untuk ridho terhadap takdir Allah, bahkan kita berusaha untuk bersyukur. Ya, karena ternyata kehidupan kita itu masih jauh lebih layak daripada banyak orang di luar sana. Bahkan bisa dikatakan orang-orang di luar sana itu ingin kehidupan kita saat ini. Kalau mereka lihat kita, itu mereka menginginkan kedudukan kita saat ini. Dari kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi seperti itu. Maka orang-orang yang tafakur itu akan mendapatkan kehidupan yang qanaah. Terakhir, ada seorang yang datang kepada Yunus bin Ubaid. Ada seseorang datang kepada Yunus bin Ubaid. Ini seorang salaf. Ya. Apa orang tadi? Yashku di kahalihi. Jadi orang ini itu sambat. Orang Jawa itu mengatakan sambat. Dia itu mengeluh akan kemiskinan kehidupannya. Jadi orang ini datang kepada Yunus bin Ubaid mengeluhkan kemiskinannya, mengeluhkan kefakirannya, sambat. Maka faqala lahu Yunus, maka Yunus ini mengatakan kepada orang tadi, ayasuruka bibasorika hadzal ladzi tubsiru bihi mi'atu alfi dirham. Apakah engkau mau kalau engkau dikasih uang 1000 dirham, tapi syaratnya matamu dicongkel, matamu diambil? Maka orang itu faqala rajulul la, saya enggak mau. Saya enggak mau mata saya dicongkel tapi saya dikasih uang 1000 dirham. Kemudian Yunus bin Ubaid mengatakan lagi, ya, faqala la qala fayubdilaka fayubdika mi'ata alfin. Qala rajulul la. Ya. Kemudian bagaimana kalau Allah mengambil kedua tanganmu atau kedua kakimu, engkau dikasih 1000 dinar lagi, 1000 dirham lagi? Maka laki-laki itu tidak mau. Akhirnya fadzakara bi ni'amillahi alaihi wa qala Yunus ara indaka mi'ina alufan wa anta tashkul haja. Jadi disebutkan, maukah engkau kalau diambil kedua tanganmu kamu dikasih 1000 dirham? Maukah engkau kalau diambil kedua telingamu kamu dikasih 1000 dirham? Orang itu jawab tidak. Ya. Jadi bagaimana engkau mengadukan kemiskinanmu padahal di dalam dirimu itu ada ratusan ribu dirham? Ya. Terkadang orang itu suka mengeluh, suka sambat. Dia lupa akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih ada, kan gitu kan? Yang masih ada pada dirinya. Ya. Terkadang orang itu lebih susah, lebih gampang untuk bersambat, untuk gampang berkeluh kesah, padahal nikmat-nikmat Allah yang masih ada pada diri orang tersebut itu sangat banyak dan masih belum terhitung jumlahnya. Ya. Maka di sini kalau kita memahami amalan hati berupa tafakur, insyaallah kita akan berusaha untuk qanaah, ya. Kita akan berusaha ridha dan kita akan berusaha zuhud dalam kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam. Mungkin ini pembahasan tentang at-tafakkur yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun insyaallah amalan-amalan hati yang lain itu akan kita bahas setelah libur Ramadan ya. Karena Ramadan kan kita fokus untuk ibadah tarawih dan semisalnya, insyaallah kajian amalan-amalan hati kalau Allah ngasih kita umur akan kita lanjutkan setelah di bulan Syawal insyaallah taala. Masih banyak amalan-amalan hati yang perlu kita bahas. Sabar itu amalan hati, bersyukur itu amalan hati, kemudian cinta kepada Allah itu juga amalan hati, takut kepada Allah itu amalan hati, berharap kepada Allah itu amalan hati. Ini masih banyak hal-hal berkaitan dengan amalan-amalan hati yang insyaallah perlu kita pelajari, perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin menuntun kita untuk bertafakur. Jangan kita melihat keadaan, kejadian itu seperti angin yang lalu. Coba kita renungkan. Ya, bahkan di Al-Qur'an itu Allah sebutkan ya, kisah-kisah orang terdahulu, kaum Samud, kaum Ad, itu kan orang kuat-kuat, tubuhnya lebih kuat dari kita, mereka besar-besar orangnya. Tapi karena mereka kufur, mereka tidak beriman, Allah hancurkan. Mereka tidak bersyukur dan lain sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita renungi, hal-hal yang bisa kita tafakuri untuk semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, semakin bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.